Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So today is our first meeting. My name is Mr. Ken, and then today I will teach you about suggestion. Oke, jadi sekarang kita kelas 11 ya, akan mempelajari tentang materi suggestion atau dalam bahasa Indonesianya itu saran. Jadi saya yakin kalian semua pasti sudah tahu apa itu saran ya. Jadi kalau dari pengertiannya secara umum, saran itu adalah suatu ide atau pikiran yang membangun. Jadi dikatakan saran apabila perkataan atau ide yang keluar adalah hal yang membangun, hal yang membaik ya, hal yang baik dan bisa kalian gunakan apabila kalian terbatas dalam menemukan sebuah ide. Ide di sini itu berasal dari orang yang di luar ya, orang lain, bukan diri sendiri ya. Jadi dikatakan saran apabila kita sudah tidak bisa menemukan hal yang baik yang bisa kita pikirkan sendiri, sehingga kita butuh bantuan orang lain agar bisa mendapatkan suatu masukan atau saran tersebut. Nah, jadi dalam materi saran ini atau suggestion itu we need ya to discuss with dialogues. Jadi kamu harus melakukan sebuah dialog untuk dapat membahas materi ini. Karena dalam materi expression, jadi suggestion ini adalah materi expression. Nah, materi expression ini itu harus dilakukan oleh dua orang, minimal itu dua orang, dan tidak bisa sendirian. Dikatakan tidak bisa sendirian karena kamu pasti tidak bisa melakukan sebuah tanya jawab saran ya bila kamu melakukannya sendirian gitu. Oke, have you understand? Oke, so we next to the material. Nah, di dalam materi suggestion ini itu ada beberapa sub bagian ya. Sub bagian yang pertama adalah asking suggestion. Asking suggestion itu awalan ya, awalan dari mana sebuah dialog itu terjadi. Jadi ketika kalian meminta sebuah saran ya, itu masuknya ke asking suggestion, merupakan arti dari meminta saran tersebut ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba memberi saran. Biasanya percakapan itu bisa terjadi apabila ada permintaan terlebih dahulu, yaitu kalau materi ini asking for suggestion. Oke, ini adalah cara bagaimana Anda ya meminta saran kepada orang lain. Oke, jadi ini adalah sub bagian pertama. Materi besarnya adalah suggestion. Asking suggestion adalah sub bagian, jadi materi bagian di dalamnya. Setelah ada asking suggestion, di sini ada giving suggestion. Giving suggestion is bagian kedua ya, sub bagian kedua. Nah, ini isinya memberi saran. Nah, beda dengan meminta saran ya, memberi saran ini adalah umpan ya. Jadi ibarat mengembalikan ya umpan dari meminta saran tersebut. Jadi misal di sini ada bagiannya ya, ada it's better for you to, my advice is, ada try to plus verb one. Ini bagian sub kedua yaitu giving suggestion. Lalu ada sub bagian ketiga yaitu accepting suggestion. Accepting suggestion itu adalah menerima saran. Jadi ketika kalian meminta sebuah saran, lalu orang lain memberi saran, itu it depends of you. You want to accept or you want to refusing. Jadi ada dua kemungkinan, Anda mau menerima saran yang diberikan itu, atau Anda mau menolak saran yang diberikan itu. Jadi it depends of you. Nah, sekarang kita ke accepting suggestion dulu, menerima saran ya. Jadi kalau misal Anda meminta saran lalu diberi saran dan Anda menerimanya, ini adalah bagian-bagiannya seperti that's good idea atau I will try atau sure I will do. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau misalnya Anda tidak menerima saran yang diberikan dari giving suggestion ya, Anda bisa melakukan refusing suggestion. Jadi refusing suggestion itu adalah menolak saran ya. Jadi dari saran yang diberikan, kembali lagi ya, saran yang diberikan itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ini cara menolaknya. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi ini saya ringkas ya, yang umum aja keluar. Soalnya kalau saya tulis semua, ini nggak cukup satu papan. Jadi saya ringkas menjadi 3 bagian aja di subnya. Oke, jadi kita
bahas lagi ya. Kita kembali lagi, suggestion itu saran ya. Saran atau suatu ide bagian pikiran ya yang membangun. Nah, ini materi besarnya suggestion. Sebagiannya ada asking suggestion. Subbagian keduanya ada giving suggestion. Yang ketiga ada accepting suggestion. Yang keempat ada refusing suggestion ya. Ada meminta saran, ada memberi saran, ada menerima saran, ada menolak saran. Oke, have you understand? Still follow me ya, masih mengikuti saya ya. Nah, sekarang kita bahas pertama dulu ya. Dari saran ini ya, pengertian tadi sudah, suatu ide pikiran yang membangun, kita langsung masuk ke meminta saran atau asking suggestion. Cara meminta saran itu bagaimana sih? This is I give you ya, three example how to ask ya, a suggestion. Bagaimana cara kalian meminta sebuah saran? For the first, I will give you, I have a problem, I need your advice. Jadi mempunyai arti di sini, aku punya sebuah masalah, aku butuh saranmu. Nah, ini meminta sebuah saran ya. The second point, what do you suggest? Nah, mempunyai arti apa saranmu? Nah, yang ketiga adalah please tell me what to do. Yang mempunyai arti tolong katakan apa yang harus aku lakukan. Nah, next we are going to giving suggestion or memberi saran. Nah, ketika kalian memberi saran biasanya ada openingnya. Walaupun nggak semua ya bebas, tapi ini ada beberapa poin ya mungkin bisa kalian pakai ketika kalian giving suggestion, ketika kalian memberi saran. So check the first point ya. It's better for you too. Jadi lebih baik untukmu untuk bla bla bla. Jadi ini memberikan saran ya untuk melakukan sesuatu, diberi opening seperti ini. And the second ya, is my advice is, saranku adalah, nah bla 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 bla. Jadi kalian bisa lanjutkan di sini. And then number three, the third point is try to plus verb one. So do you understand what is verb one? Verb one itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama pasti Anda paham ya di sini. Jadi kata kerja itu masuk ke ungkapan kegiatan ya. Jadi kata kerja itu suatu kata yang huruf yang terkumpul menjadi sebuah kegiatan, misal makan, minum, tidur dan lain sebagainya, mengikuti, membuat dan lain sebagainya, itu masuk ke kata kerja atau verb bahasa Inggrisnya. Nah, jadi caranya try to ini mempunyai arti coba untuk ya, ditambah kata kerja bentuk pertama. Misal try to sleep well, coba untuk tidur dengan baik gitu. Nah, itu kan misal ada permintaan saran gitu, I can sleep well gitu, I can't sleep well. Do you have any suggestion gitu? Apakah kamu punya saran? Kemudian yang memberi saran menjawab ini, I will give you suggestion, try to sleep well. So have you understand? Now we check ya, we are going to how to accepting suggestion ya. So now I will tell you about the third step ya. Jadi menerima saran. Setelah Anda meminta lalu diberi, maka Anda akan mempunyai keputusan. Anda akan menerima saran itu atau Anda akan menolak ya. Kalau Anda menerima, masuknya ke accepting suggestion ya, masuknya ke accepting suggestion ini. Nah, di materi accepting suggestion itu ada that's good idea, ide bagus. Lalu ada the second choice ya, pilihan kedua, ada I will try, thanks, saya akan lakukan, terima kasih. Yang ketiga ada sure I will do. Atau mempunyai arti tentu akan kulakukan. Itu apabila Anda menerima sebuah saran. Jadi ketika Anda meminta saran, diberi saran, itu keputusan Anda mau menerima atau mau menolak. Apabila Anda menerima, you can answer like this ya, di 3 poin ini boleh. Apakah boleh menjawab dengan format berbeda yang lainnya? Boleh, selama masih bisa dianggap sebagai accepting suggestion, ACC, atau menerima ya, atau Anda
gimana ya, menurut atau ya dan lain sebagainya ya, terserah pemikiran Anda, yang penting masuknya ke menerima saran. Oke, so the next is how if you refusing suggestion. Kalau Anda menolak ya, kalau Anda menolak saran, bagaimana caranya? Nah, here ya, I give you 3 points if you want to refusing suggestion ya. For the first is I can't do that, jadi saya nggak bisa melakukannya. And the second is I'm afraid I can't. Itu mempunyai arti saya takut, saya tidak bisa. Jadi ini mungkin seperti penolakan secara halus ya. I'm afraid ini kan mempunyai arti saya takut gitu kan ya. Saya tidak bisa. Apabila bisa melakukan ya bagus, tapi masalahnya ragu gitu. Daripada ragu tidak bisa, mending tidak dilakukan. Yang ketiga, I don't think I can. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa. Ini ya sama lanjutan. Oke, jadi untuk subnya semuanya sudah saya jelaskan ya. Jadi saya ringkas kembali ya, suggestion itu saran ya. Ada meminta saran atau asking suggestion, ada giving suggestion atau memberi saran, ada accepting suggestion atau menerima saran, dan ada refusing suggestion atau menolak saran. Okay, now I will give you an explanation of an example about this material. Okay, so we have Jenny and Johnny. They did a conversation. Okay, so Jenny said, "Please tell me what to do." Ini mempunyai arti tolong katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Then Johnny answered like this, "What's going on?" Apa yang terjadi? And then Jenny said, "I don't know what is the best dress for tomorrow." Saya nggak tahu apa baju yang terbaik yang bisa digunakan untuk besok. Maybe they have kayak sebuah rencana mau pergi kemana gitu ya, kemudian bingung mau pakai baju apa atau warna apa. Okay, and then Johnny say, nah Johnny ini melakukan giving suggestion ya. It's better for you to make this. Jadi ini mempunyai arti jadi lebih baik kamu menggunakan ini. Ini di sini kayak dia visualisasi ya, dia langsung ambil barangnya ini, this gitu. Jadi langsung diambil bajunya, mau pakai baju yang ini. And then Jenny ya, ini dia ikut ke accepting suggestion. Dia menjawab, "Sure, I will do, thanks." Jadi tentu saya akan melakukannya, terima kasih. And then Johnny, "You are welcome." Jadi ini kayak membalas thanks-nya aja gitu. Jadi untuk kita ringkas kembali, Jenny ini melakukan yang pertama asking suggestion, meminta saran. Dari mana? Dari ini, "Please tell me what to do." Nah, tolong katakan padaku apa yang terjadi. Itu kan masuk ke asking ya, dia meminta. Kemudian si Johnny, nah what's going on, tanya apa yang terjadi. Nah, baru Jenny menceritakan apa yang dibutuhkan, yaitu I don't know ya, bla bla bla. Lalu Johnny, nah ini memberikan giving suggestion. Nah, it's better for you to. Nah, it's better for you to. Nah, setelah itu si Jenny mengiyakan, dia setuju. Jadi makanya dia menjawab, "Sure, I will do it, thanks." Sure, I will do it, thanks. Lalu diakhiri, "You are welcome." So dari materi ini semua sudah saya jelaskan. Untuk buku paket, saya harap kalian sudah menerima semua. Di situ ada beberapa format dari asking suggestion or giving suggestion, accepting suggestion, and how to refusing suggestion. Di situ ada tabel, biasanya ada kayak jadi dari 10 bagian tabel, 5 sampai 6 itu belum diisi. Mungkin bisa kalian buat latihan, atau lainnya pun bisa paketnya berisi soal-soal dan sebagainya, monggo dikerjakan. Jadi silahkan untuk dibuka buku paketnya, karena itu materi sangat konstan ya, sangat berbanding, sangat lurus dengan materi ini gitu. Jadi itu saja dari saya. I'm sorry if I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.